haji, baik itu umroh maupun hajinya. Hari ini kita akan sampaikan mulai dari awal lagi, termasuk suka dukanya, ya Bu ya, suka duka dalam penyelenggaraan haji. Saya ingin mulai dari awal persiapan. Bapak Ibu tentunya yang pertama memang sudah bismillah berniat untuk berhaji. Ya, itu sebagaimana kita sudah sampaikan di awal bahwa haji inilah rukun Islam yang kelima. Tentunya sebelum rukun Islam yang kelima ini ada rukun Islam yang sebelumnya. Ya. Ini tentunya kita harus untuk muhasabah, tadi dikatakan oleh Ustaz Fahmi, muhasabah, evaluasi diri dalam rangka untuk menyempurnakan, berusaha menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang lain. Wabil khusus berkenaan dengan masalah tauhid, ya, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimah inilah yang menjadi sandaran kita, pegangan kita, dasar untuk kita pedomani. Ya, konkretnya adalah mari kita untuk selalu berada di jalan tauhid, berada di jalan la ilaha illallah. Jika memang ada ya, hal-hal yang bertolak belakang dengan tauhid ini dan akidah, ini adalah sesuatu yang lumrah, karena memang pengetahuan kita tentang akidah atau tauhid ini memang ya bisa saja kita sudah paham dan bisa saja kita belum paham. Ini adalah sangat privasi, sangat individual. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita yang tadi sudah disampaikan dalam surah Al-An'am ayat 151. Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu menyekutukan aku dengan segala sesuatu, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Ini penting, kenapa? Karena memang dasar pelaksanaan kita ini adalah dasar yang atas perintahnya. Haji itu perintah Allah. Maka Allah juga menyampaikan watimul hajja wa umrata lillah. Ya. Sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Nah, ini bertumbuh pada tauhid tadi. Kalau kita sudah mantap akidah, mantap tauhidnya, berarti tidak akan bisa kita melakukan sesuatu tanpa ada perintah. Maka dari itu tidak jauh-jauh daripada perintah dan contoh itu saja. Ya, kita belajar hendak kembali kepada yang paling mendasar, itulah perintah dan contoh. Nah, ini akidah ini ataupun dalam aplikasinya itu la ilaha illallah punya makna yang cukup luas. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti di sini tidak berdiri sendiri la ilaha illallah. Maka dia punya penjabaran. La ma'buda illallah. Tidak ada ibadah, tidak boleh kita beribadah kalau bukan atas dasar nama Allah. Ya. Kemudian la khaliqun illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nah, itu turunan itu sampai 11 poin. Ya, jadi kesimpulannya itu ada di dalam kalimat qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu ahad, satu. Apapun yang terjadi, ya, baik itu menyangkut kita sebagai makhluk Allah maupun makhluk-makhluk yang lain, itu bersumber dari sana. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi kita ini bukan main-main, ya, bukan main-main. Kita ini ingin
Karena memang ini adalah la ma'budu illallah. Ya. Tidak ada sesembahan yang kita ibadahi ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah. Kemudian Muhammad Rasulullah ini adalah menyangkut masalah pengamalan contoh. Ya. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Kalau itu ibadahnya itu kita bikin kreasi masing-masing. Bagaimana jadinya coba? Maka diutus Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ini adalah pembawa risalah, memberikan contoh yang konkret tentang apa-apa saja yang menjadi perintah Allah, bagaimana pengamalan, pengawajawantahannya, kemudian dalam apa namanya itu bentuk dan segala macam contoh-contohnya. Ya, inilah. Jadi kalau kita kembali ke situ, insya Allah kita tidak akan susah. Nah, dan juga saya sering menyampaikan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, calon-calon jamaah haji yang tergabung dalam KBH Sunnah. Itu kalau Bapak Ibu insya Allah ada pembimbing, insya Allah saya berangkat, mohon doanya supaya sehat, bisa berangkat ya. Jadi tumpuan harapannya bukan kepada saya. Saya sebagai hamba Allah yang doif, yang sama-sama kita banyak kekurangan. Tapi ketika kita sudah mengatakan saya mengikuti Allah dan Rasul, itu saja kunci. Bapak Ibu tidak boleh mengikuti saya kalau saya nggak benar, nggak boleh. Dan saya akan dosa itu. Nah jadi dari sinilah kita mulai yang sangat mendasar untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi bukan ikut pembimbing, ya, bukan ikut kiai, bukan ikut ajengan, ya, al-mukarram dan lain sebagainya, tapi ikut Allah dan Rasul. Insya Allah itu aman. Ini pokok yang pertama. Itulah akidah tadi, ya, yang terkandung dalam apa namanya syahadah tauhid dan syahadah Rasul. Yang kedua, ya. Jadi kalau sudah la ilaha illallah wa iqamis shalah. Nah ini akan kita bahas. Masalah salat ini akan kita bahas. Dan perjalanan kita masih jauh. Dimanapun kita duduk, kita nongkrong, kita ngobrol, hal-hal masalah ibadah yang kurang dimengerti, silakan ditanya. Insya Allah juga ya kami akan menjelaskan sebatas kemampuan ilmu yang ada pada kami. Yang penting nanti kita sepakat. Ada khilafiyah dalam masalah ini. Ya. Tapi khilafiyah itu kan bukan berarti membuat seseorang ibadahnya nggak sah. Ada alternatif yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul. Seperti tadi pertanyaan, niat bagaimana, sholat jamaah gimana, sholat qasar gimana. Ya memang banyak variasi. Akan tetapi dalam hal ini kita sebagai yang tergabung dalam KBIH As-Sunnah, kita sepakati agar kita seragam. Disepakati itu sebelum berangkat ke sana. Artinya di sana itu tinggal kita mengamalkan ibadahnya. Tidak lagi kita masalah dalam tanda kutip itu jidal. Apa jidal? Ya, wala rofasa, wala fusuqona jidal. Depannya tidak ada instrumennya. Dan itu merusak haji kita. Tapi kita sepakati Bismillah. Ya, makanya nanti dalam segala hal dari gerakan-gerakan perjalanan haji kita mulai dari rumah sampai ke asrama, sampai di pesawat, sampai di Mekah, sampai di Madinah, sampai pulang, itu kita kaji insya Allah. Supaya apa? Supaya kita ini jangan salah langkah, jangan salah kaprah, jangan bikin variasi-variasi, kreasi-kreasi yang kiranya itu tidak termasuk dalam kategori ibadah. Jadi kita akan sampaikan. Dan tentunya berdasarkan ya Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu kembali lagi kepada Al-Quran. Nah, jadi kemudian lagi kita ini ya pertanyaan tadi, gimana Pak? Orang ini mau haji, tapi sholat nggak pernah dulu ceritanya. Ya sudah, ya
Kalau mau haji ya kita bismillah tekad, ya Allah saya mau haji, haji rukun Islam yang kelima, sholat rukun Islam yang kedua, saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang meninggalkan sholat itu dosa besar. Ya, dosa besar. Jadi karena dosa besar kita taubat kepada Allah, ya Allah saya benar-benar bertekad punya niat untuk tidak lagi meninggalkan sholat, ya Allah saya mau haji, ya Allah. Ya sudah. Nah, tapi jangan tomat. Sudah tobat, umat jangan benar-benar tobat. Ya, terus mengkaji, terus mempelajari dalam rangka kesempurnaan. Yang tidak boleh itu yang nggak mau ngaji, nggak mau kaji, diam saja kan akhirnya mengerjakan sesuatu dengan apa yang dibekali dari dulu. Pak, ini kok begini Pak? Ah, udah dari tadinya. Ah, Bapak dulu Bapak saya begini. Nah itu kitabnya bukan Quran hadis, kitabnya itu latah tadina. Tahu latah tadina? Kitabnya juga latah dari dulunya, dari robah. Kita robah dalam pengertian untuk kembali kepada yang sebenarnya. Agar kita ini benar-benar insya Allah ya mau melaksanakan ibadah. Nah jadi jangan menjadi beban. Wah saya dulu nggak sholat, bagaimana mau haji? Dulu kalau ditanya satu-satu juga kapan mulai sholatnya? Ya, kapan mulai sholatnya? Umur sudah 60, 70. Ya, kapan mulai sholatnya? Ya kalau sudah mulai ya sudah bismillah. Yang lalu-lalu istighfar aja. Makanya tidak ada namanya sholat apa? Qadha. Siapa menghitung sholat kita itu? Ya. Kita misal umur 15 tahun udah wajib sholat, nggak sholat. Umur 40 baru sholat, berapa tahun nggak sholat? 25, coba itu. Ya, tapi disinilah ya Allah SWT dalam surat An-Najm surat 53 ayat 49 surat 49 ayat 53 itu Allah katakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu ya ibadiyalladzina asrafu antaqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas itu tadi, disuruh sholat nggak mau, disuruh sahur nggak mau, ya. Senangnya yang aneh-aneh, ya. Jadi Allah katakan ini sudah melampaui batas ini orang. Antaqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru jami'an. Innallaha yaghfiru. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kamu semuanya. Kalau ada pendapat, kalau ada ustadz yang bilang dosa syirik gak diampuni, benar kalau nggak taubat. Tapi kalau taubat, semua diampuni. Yang penting dua syarat aja pengampunan dosa. Sebelum jamaah ditenggorokan, sebelum matahari terbit sebelah barat. Mungkin kita nggak ketemu kali ya. Jadi ini adalah sesuatu untuk memotivasi. Jadi insya Allah ya semua atas dasar tekad niat Allah akan memberikan ya jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, begitu juga masalah saum, puasa kita. Puasa penting dalam rangka ya bukan penting wajib. Dalam rangka menyongsong haji ini puasa ini sangat berperan. Sabar dalam puasa itu ada, jaga lisan ada, ya jaga pandangan ada, jaga pendengaran ada, menjaga hati ada, menjaga pikiran ada. Semua apa yang sudah kita dapatkan dalam bulan Ramadan, insya Allah akan dipraktekkan di dalam haji. Luar biasa itu. Nah, jadi ini yang sangat mendasar, yang dari pertama kita sudah menyampaikan, ini adalah pokok dari semua apa yang kita laksanakan. Nah, maka dari itu, ya, antara Bapak Ibu kemarin belum sempat hadir, maka mulai dari Ahad sekarang kalau tidak ada yang penting banget itu jangan ditinggal manasik. Nah kemarin itu juga kita paham ya, di mana masih ada acara keluarga, ngajak mantu, ngajak cucu, kemana-mana ya itu hiburan. Kalau udah selesai Bang Dawan ya, udah selesai. Udah nggak ada lagi kemana-mana deh insya Allah. Ya.
Jadi sudah mewakafkan diri, mengorbankan diri untuk haji supaya lebih haji mabrur, insya Allah masuk surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, dalam konteks haji ini, kalau sudah kita persiapkan seperti tadi, maka kita masuk dalam konteks haji. Nah, ini tentunya punya punya makna yang perlu kita pahami. Ketika kita mau berangkat haji, tentu ada yang ditinggal. Ada yang ditinggalkan anak, ya, tinggalkan istri kalau yang suaminya yang berangkat, atau suami istrinya saja yang berangkat, tinggalkan suami, tinggalkan harta, tinggalkan semua. Nah, kita ingat pada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meletakkan keturunannya di lembah yang sekarang inilah Ka'bah, itu tanpa bekal yang cukup, ya, cuma hanya air dan makanan secukupnya. Kemudian Siti Hajar, ya, dan Ismail itu diletakkan di sana. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menuju ke Palestina, yang ke Sarah, istrinya yang pertama. Pada saat beliau sudah bergerak menuju ke Palestina itu, Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, mau kemana engkau?" Ibrahim nggak noleh, Pak. Yang kedua ditanya lagi sama istrinya, "Ya Ibrahim, mau kemana engkau? Tiga-tiganya engkau mau meninggalkan kami di tempat yang kering kerontang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada cuma kurma sama air sedikit." Tiga-tiganya gitu. Nabi Ibrahim pun tidak terpancing dengan keluhan istrinya. Pertanyaan ketiga yang paling penting adalah, "Wahai Ibrahim, apakah kepergianmu atas perintah Allah?" "Naam." "Benar." Sudah. Istri yang soleha, anak yang soleh, yang ditinggalkan itu tanpa bertanya panjang lebar. Kalau ini memang perintah Allah, bismillah. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita menjelang kita pergi haji, insya Allah. Jadi kalaupun memang kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai, inilah awal perjalanan pelajaran untuk meninggalkan selamanya apa yang kita cintai. Ya, jadi meninggalkan sementara apa yang kita tinggalkan sekarang ini untuk pergi haji, ini adalah pelajaran. Meninggalkan suatu saat semua apa yang kita cintai untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi cerita, kan? Ya kalau memang sudah seperti itu, ya itulah sebuah kepasrahan pada Allah SWT. Nah, menyangkut dengan bekal-bekal yang kita akan bawa, Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Persiapan yang paling pentinglah takwa. Ibu-ibu, ya kan, sudah terima souvenir, bapak-bapak sudah dapat ihram. Nah, kemarin ada pertanyaan, ini ihram ini buat praktek ini apa buat ke sana gitu. Nah, jadi ihram yang bapak-bapak terima itu adalah dari kita, dari as-sunnah, untuk dipakai di sana nanti. Dan ihram ini baru dapat satu set 2 lembar, nanti dapat lagi dari bank. Kalau sekarang belum dibagi, nanti insya Allah dibagi oleh bank. Itu kewajiban bank itu. Bank itu kita kan tabung duit, ada hasilnya salah satu antaranya adalah bapak-bapak dikarikan ihram. Dan ada juga nanti bahan seragam nasional yang dikasih oleh bank. Nah, ibu-ibu juga nanti mungkin ada mukena atau ada bergo, ada bahan pakaian yang perlu dijahit sendiri juga. Ini adalah persiapan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita. Ya tentunya kalau kita ibadah kan, ya harus menutup aurat ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau ihram itu waktu tawaf harus ihram. Ini adalah persiapan yang memang syar'i.
Tapi hakikat persiapan yang sebenarnya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah lebih daripada apa yang kita mau bawa. Bawa pakaian 1 koper, bawa sabar 9 koper. Ya kan? Itu termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 134. Ibu-ibu, ketika saya menyebutkan ayat, kalau kita bacakan lama, dicatat nanti dilihat di rumah betul. Allah Subhanahu wa taala di situ berpesan kepada kita. Walladzina idza alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu yang kelak nanti akan menempati surga yang seluas langit dan bumi adalah bagi mereka-mereka alladzina yunfiqu fis sarra wad dharra. Ya. Mampu menginfakkan harta ketika punya dan ketika tidak punya. Nah, aplikasinya sebagaimana, seperti apa kita minta. Sekarang kita coba melihat ke belakang. Yang dimaksud anfiku di sini infak itu mengeluarkan, bisa dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Yang pertama mengenai zakat. Nah, jika memang kita, kalau istilah orang pada itu terutang zakat, ya, zakat yang terutang, kita bereskan dulu. Kalau memang masih ada yang dizakati, karena ini memang ini bukan kewajiban yang semua orang, tapi kewajiban bagi seseorang yang memang itu punya harta. Emas berapa duit sekarang? 2 juta. Kita baru berwajib keluarkan zakat kalau kita punya emas 85 gram. Berapa juta? 170 juta. Nah, pulang dari sini hitung. Nah, hitung. Apa yang dihitung? Itu pendapatan. Ya, saya rasa tidak ada petani di sini. Mungkin paling juga pedagang sama pegawai ya. Setahun bisa nggak ngumpulkan ya 170 juta alias 85 gram emas murni 24 karat? Bisa ya, kita keluarkan 2,5%. Apa kata Allah SWT? Itu untuk mensucikan dan membersihkan. Mensucikan adalah hati yang kadang-kadang manusia itu sebelum dapat minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah dapat diem, diemnya lama, ya. Karena ada godaan. Ketika belum kepingin, ketika udah punya, ini setan datang. Itu dia membisikin, apa? Zakat. Zakat itu kan mengurangi harta, benar gak? Kalau ada uang 200 juta, 2,5%, ya, kita berzakat. Ya, uang berkurang memang, uang berkurang. Hitungan manapun matematik itu berkurang. 200 dikurang 4 juta, tinggal 196 juta, benar. Tapi apa kata Allah SWT? Kita sudah membersihkan sifat-sifat, apa itu? Kulit, mendit, korek, apa itu? Nah, itu dibersihkan. Itu orang bertakwa itu membersihkan hati dari sifat-sifat itu. Karena memang kalau sudah punya, setan itu datang. Itu bergiliran itu. Makin banyak harta, makin tinggi pangkat seseorang, makin datang itu jin, manyor jin itu. Itu kita kita bersihkan. Yang kedua membersihkan harta. Tadi membersihkan hati, mensucikan hati. Sekarang membersihkan harta. Harta yang mana dibersihkan? Harta di mana yang berasal dari yang baik dengan cara baik, kemudian dimanfaatkan ke tempat yang baik.
Jangan ada orang begini, ya pokoknya kita cari aja kekayaan dari mana aja, yang penting nanti kan kita zakat. Kalau sumbernya nggak bagus, tetap aja. Innallah, Allah itu maha baik, menerima yang baik-baik. Ya. Dari hasil yang kita dapat yang baik, dengan cara yang baik, kita bersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena apa? Ini karena memang ada kepunyaan orang lain dalam harta kita. Ada punya fuqara, masakin, amilin, nusabil, sabilillah, gorimin. Itu 8 asnaf. Paling tidak kita bisa memberikan kepada fakir, miskin. Ya. Kemudian orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah SWT, sabilillah. Nah, paling tidak itu. Nah, supaya apa? Supaya kata Allah SWT, orang yang menerima zakat itu mengucapkan, ya, wassalli alaihim inna salataka sakanan lahum. Berdoalah kepada orang yang berzakat itu, kemudian orang yang berzakat itu hartanya sudah bersih, hatinya sudah bersih, maka hidupnya akan tenang, tentram. Ini yang penting, tenang, tentram. Tenang itu modal untuk sehat. Tentram itu modal untuk kondusif, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ditinggal pergi haji, insya Allah tidak ada yang sakit, tidak ada harta yang hilang, tidak ada yang dicorong orang. Walaupun pada syariatnya kan kita sering begini. Nah, pas mau jelang pergi haji, kumpulin anak-anak, kumpulin ya orang-orang dekat, ya, wasiat yang pertama itulah orang yang ditinggalkan jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan. Kemudian ada lagi nitipnya, ya, ada anak dititip tetangga, saudara, ya. Ini syariatnya seperti itu. Nah, seperginya kita ini yang kita tinggalkan itulah meninggalkan memegang amanah. Memegang amanah. Syariatnya tadi kita nitip. Ada lagi orang pelihara burung, nitip burung. Ada lagi nitip mobil, nitip. Tapi jarang kalau nitip, nih Pak, Bu, ini buku tabungan saya titip, kalau Ibu butuh ambil aja nih. Itu juga lebih bagus kan ya. Nah, itu semua syariat. Tapi hakikatnya ketika kita sudah berangkat, tawakal kepada Allah, dengan apa yang kita sudah tinggalkan itu adalah sesuatu yang keberkahan, itulah yang akan menjadi kita tenang di ibadah. Nah, itu. Kemudian kita nggak punya apa-apa. Ya. Kalau darah wa darah, dalam kondisi punya, dalam kondisi nggak punya gimana? Ya memang nggak ada wajib zakat, tapi apa yang kita wasiatkan, apa yang kita paling tidak kita gemar bersedekah, berinfak, membantu orang-orang yang kesusahan semampu-mampunya kita. Dengan wasilah kita membantu orang untuk pergi haji, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir. Banyak ibu-ibu mengeluh gimana saya sakit pinggang, gimana saya di sana, gimana. Semakin banyak kita menolong orang, insya Allah Allah akan menolong kita. Barang siapa yang menolong yang ini akan ditolong oleh yang di. Yakin itu? Ya, insya Allah. Tidak usah ragu-ragu. Walaupun kita hanya membantu memecahkan persoalan orang lain, memecahkan problema orang lain, tidak membantu secara dana, tidak membantu secara materi, alias kita berbuat baik kepada orang lain. Kemudian wal qadhiminal ghaib. Wal qadhiminal ghaib ini adalah kita yang sudah ingin haji nanti, ya, kita mengedepankan apa ya? Menghilangkan amarah-amarah yang selama ini mungkin langganan, dikit-dikit marah. Itu wajarlah manusia kalau marah. Tapi apakah dengan marah itu menyelesaikan masalah? Kan tidak juga. Nah,
Apa saya pernah menyampaikan di sini? Ada seseorang yang punya hiasan di rumah, ya, souvenir yang bagus, kemudian kesenggol sama cucunya, souvenirnya jatuh pecah, kemudian marah-marah, kamu ini bagaimana? Ini kan mahal, ini kan dapatnya nggak ada lagi barang seperti ini. Itu sudah pecah. Tapi kalau misalnya kita tanya sama yang ngomel-ngomel marah-marah tadi, apakah dengan marah-marah itu barang yang sudah pecah itu bisa menyatu lagi enggak? Enggak. Itu ada apa marah-marah. Seandainya kita lagi marah-marah itu yang sudah berantakan itu bisa menyatu, bisa utuh lagi, oke lah. Tapi kan enggak. Pasti timbul penyesalan. Maka di sini ya ada satu riwayat. Ini hadisnya sahih. Ketika seorang ibu menggendong seorang bayi, kemudian bayi itu Rasulullah senang sama anak kecil ini, diambil oleh Rasulullah. Kemudian anak ini pipis di pangkuan Rasulullah. Apa kata ibunya? Kamu ini nggak tahu ini adalah hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Kenapa kamu pipis? Rasulullah bilang sama ibunya si anak, Bu, kotoran ini bisa saya akan bersihkan dan bisa bersih. Tapi ucapan ibu sudah melukai hatinya anak ibu. Ini tidak akan bisa gampang dibersihkan. Nah, jadi inilah akibat daripada marah-marah. Nah, maka dari itu kita insya Allah mengamalkan ini supaya kita ini insya Allah menjadi orang yang bertakwa, yang punya bekal supaya kita jangan marah-marah. Karena bisa terjadi. Ya, maka kata Rasulullah SAW, kalau ingin mengetahui seseorang bagaimana sifatnya, ya, itu adakanlah safar, perjalanan. Kamu akan tahu, oh ini tipenya begini, ini tipenya begini. Tapi lagi-lagi Ibu Bapak, ini bukan menjadi sesuatu awal daripada kita nggak berteman, bukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kita satu, ukhuwah Islamiyah, silaturahim, saling bantu membantu. Tapi kuncinya cuma ucapan dua. Memahami akan kekurangan, menghargai akan kelebihan, itu akan menenteramkan suasana. Jangan cuma yang kurang aja dipersoalkan, ya kan? Yang baik-baik tidak pernah dipersoalkan. Ada satu ilustrasi yang mungkin kita bisa ngambil ibrah. Ada sepasang suami istri menghadap penasehat rohani, ya, itu di kantor KUA ini. Dia datang tujuannya, saya Pak mau mengajarkan perceraian, ya, ya oke, ayo masuk duduk. Ini KUA ini, penyuluh ini hanya ngambil satu lembar kertas, di tengah kertas itu cuma dia bikin titik hitam. Di tengah kertas itu titik hitam cuma satu. Diunjukin, Pak, ini apa Pak? Kertas. Di tengahnya ada apa Pak? Titik. Warnanya apa Pak? Hitam. Ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kesini mau ngapain? Mau gugat cerai. Coba Bapak lihat. Mana lebih banyak kan titik hitam dengan yang putih? Banyakkan putih. Kalau begitu, jangan gara-gara cuma satu noda ini yang Bapak Ibu, ya, itu menafsirkan bahwa itu adalah akibat apa sebab mau gugat cerai. Lihat di sekeliling yang hitam ini banyak yang putih atau gimana? Iya, apa yang putih? Ya, kalau begitu jangan lihat yang kurang, lihat yang lebih. Jangan lihat yang setitik, yang hitam ini. Lihatlah yang sekelilingnya itu.
yang banyak putihnya. Nah, jadi ditawarkan, apa mau cari gara-gara cuma satu masalah, atau memang bisa rugi, bisa nggak menjadikan itu penyebab perceraian. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi kita ini memang ya tidak ada orang yang berdosa, tidak ada di antara kita ini tidak bersalah. Tapi ketika kita mempersoalkan yang kurang, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi memahami kekurangan, kemudian menghargai kelebihan kebaikan yang banyak, itu akan menjadikan kita tetap stabil dalam bergaul. Nah, ini haji ini adalah mengajak kepada kita untuk kita punya hati yang bersih. Ya, sehingga kita tidak gemar untuk mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi itu adalah berawal daripada nanti kita tidak akan kondusif. Kita ini 40 hari, ya 40 hari. Di Mekah 30 hari. Ibu-ibu satu kamar sama ibu-ibu. Itu harus benar-benar dikenal, dipahami benar-benar. Ya, bapak-bapak juga begitu. Yang satu suka AC, yang satu nggak suka AC. Yang satu ahli hisab, yang lain ahli ruqyah. Ya, ibu-ibu ketawa. Ibu-ibu nanti pasti protes sama bapaknya, kata besar kami tadi, merokok itu maksiat. Ayo, apa-apa. Ibu-ibu pulang ke rumah nanti. Tuh kan, bilangin apa? Nah, tapi tidak usah berdebat. Kalau memang itu mudarat sama manfaatnya lebih banyak mudarat, ya. Niatnya apa? Ini niat. Jadi kan niat sholat kan dalam hati. Ini niat berhenti merokok. Nawaitu soma ghadin. Rokok apa saja mereknya lillahi ta'ala. Pakai lillahi ta'ala ini paling berat ini. Sahajaku berhenti puasa gak ngerokok apapun mereknya karena Allah. Ini dalam mimpi pun kita merokok, kita merasa salah. Jangankan merokok beneran karena sudah lillahi ta'ala. Saya ditanya, kalau di sana itu heboh, orang lagi ngerokok. Gimana Pak rokok? Saya bilang gini, biar nggak ada debat-debat. Kalau melihat orang merokok lantas dia berpenyakit mengantar kepada kematian, sudah nggak usah merokok lagi. Kalau yang belum merokok, nggak usah merokok. Kalau yang sudah merokok, berhenti, sudah selesai. Ya kalau ditanya halal haram, orang merokok itu paling pintar meles. Ada salah satu jamaah saya itu, udah Allah mayarham, kalau udah bicara merokok, Ustadz itu besok bulan depan nggak ngajar lagi. Ustadz, ngomong yang lain dong, ngomong rokok. Nah jadi ini maksud kita, kalau memang ada seperti itu, ya sudah kita menghargai yang ahli ruqyah tadi, ahli hisab minggir. Nah ini perlu, dan kalau kita dalam hal haji ini persiapan mental seperti ini, kita insya Allah akan selalu tenang. Satu kasus, ya. Tahun 2000 berapa ya? 2014 atau 2013? 2007. Ada bapak-bapak, dia punya penyakit gula. Itu satu malam itu bisa bangun untuk buang air kecil itu 3 kali 4 kali. Suatu ketika, ya, ini si bapak ini bangun dari tempat tidur. Mulai dari tempat dia berjalan dari tempat tidur sampai ke kamar mandi, itu dia nggak sadar bahwa dia sedang buang air kecil. Sampai ke tempat masuk ke toilet. Ya, ini bukan kita mengungkit-ungkit ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih, yang kata Ustaz Fahmi tadi, sholat di Masjidil Haram 100.000. Pahalanya di tanah haram, ya, berbuat baik yang lain juga 100.000. Nggak usah pakai babimu, nggak usah ngomel-ngomel. Bismillah, pel aja, pel. Selesai, nggak usah ngomong, ini ibadah. Besok pagi saya tanya sama bapak ini, Pak,
tadi malam Bapak ke kamar mandi semua. Bapak nggak merasa pernah ke kamar mandi enggak? Nah itu rupanya itu bangun dari tempat tidur menuju kamar mandi dalam kondisi seperti mimpi gitu. Kan biasa gitu ya. Jadi buang air kecil itu sambil jalan. Kita nggak usah mempersoalkan itu. Mau nggak pahala 100.000, mau pendek. Ada lagi, nah ini kan sesuatu yang memang perlu disampaikan. Persiapan kita kan tentunya duit saja, persiapan rendang, persiapan tri, segala macam. Nah, kalau kita masuk toilet, ya, apakah mulai dari asrama haji atau sampai sana, lihat toiletnya kurang kondusif. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ini nggak pernah seumur-umur buang air besar, buang hajat di tempat seperti itu. Dia bingung airnya mana, tekan mana ini ya. Akhirnya yang penting dia bersih sendiri, dia keluar itu masih. Nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah nanya-nanya, nggak usah orang di sidang. Sudah, tekan aja tombol serat. Wassalam ya. Jadi ini masalahnya adalah masalah yang kecil. Tapi kenapa kita harus bersikap demikian? Karena di samping kita ingin beramal soleh, yang selanjutnya adalah kita untuk menjaga sesuatu di antara kita supaya kita tidak ada cinta. Ya. Bapak Ibu yang Allah SWT. Nah, kemudian ini bicara masalah hal-hal yang kita tidak senang, tapi kita harus bagaimana menyikapi ketidaksenangan itu dikelola menjadi sebuah amal soleh. Nah, jadi nanti juga pada saat kita sudah berangkat nanti, seperti koper, ya, koper. Itu nanti akan diberikan oleh penerbangan 3. Ada yang gede, kemarin kita sudah perlihatkan contohnya, nanti kita akan perlihatkan lagi. Ada yang handbag, ada yang kecil, tempat paspor, duit dan lain sebagainya, dokumen-dokumen penting. Nah, itu nanti akan dibawa. Nah, kita mau haji ini bukan seperti orang mau tur, mau perjalanan ke Eropa atau ke Amerika. Kita ini mau ibadah. Tentu ada batasan-batasan yang diberikan, peraturan-peraturan yang ada. Dalam rangka kita supaya kita ini tenang dalam perjalanan, kalau memang berangkatnya 32 kg, cukup 32 kg. Ya, mau ngisi apa terserah. Saya sering bilang begini, kalau ngisi pakaian semua, ngisi beli di sini, ngisi di mana lagi, beli di sana, ngisi di mana lagi. Kemudian handbag itu juga, ya, kalau nanti gelombang kedua kita berangkat, insya Allah kalau gelombang kedua, itu kain ihram bapak-bapak itu jangan ada di koper gede, karena koper gede itu 2 hari atau 1 hari menjelang berangkat itu sudah serahkan ke Kemenhaj. Jadi koper gede dulu yang jalan. Kenapa? Karena memang nanti di sana akan dibuka, akan dilihat kalau ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan masukin koper gede itu, makanya nanti orangnya dipanggil, barangnya diambil. Ya. Jadi apa-apa yang nggak boleh dimasukin ya nanti ada insyaallah sekarang. Tapi ini dalam rangka kenyamanan dalam perjalanan haji. Nah, kemudian juga ibu-ibu, bapak-bapak, dokumen-dokumen yang menjadikan persyaratan untuk haji ini juga dari sekarang kan sudah mulai ya. Paspornya walaupun ditinggal di sana, kemudian berkas istitoah, ya. Walaupun nanti sudah dimasukkan dalam satu chip, itu nanti ada kan cukup diklik aja, ataupun dalam satu kartu sudah ada data-data kita semua di sana. Ya, tapi tidak ada salahnya seperti dokumen kesehatan itu juga dibawa. Begitu juga dengan masalah bukti-bukti pelunasan juga dibawa.
Ini semuanya ini adalah dalam rangka mendukung ketenangan perjalanan haji kita yang lancar. Nah, juga kita menyangkut dengan masalah persiapan seperti ini mulai dari sekarang. Begitu juga masalah kesehatan. Kita pernah di WA sama Bu Dewi, Pak, tolong disampaikan kepada calon jamaah haji, kalau sudah istiqomah sekarang, mudah-mudahan kesehatan ini bisa dijaga. Karena nanti pemeriksaan terakhir itu pada saat berada di asrama, nanti akan dicek lagi yang punya gula darah stabil enggak, yang tensi itu naik turun stabil enggak, dan lain-lain. Jadi jangan lalai menjaga kesehatan, karena kesehatan ini bukan butuhnya pada saat kita ingin mendapatkan istiqomah yang kemudian kita bisa lunas, tapi kita juga ingin sehat ini ya, mulai dari rumah sampai asrama, sampai di pesawat, sampai di hotel, sampai ibadah, sampai Makkah, sampai Madinah, atau Madinah sampai Makkah, sampai pulang itu ketemu keluarga kalau masih ada umur, bisa senyum. Bisa senyum. Ya, kalau orang sakit ya nggak bisa senyum. Nah, ini dari sekarang ini juga. Jadi sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu, pola makan kita. Ya. Kemudian memanage rohani. Jangan berpikir melebihi sesuatu yang tidak bisa kita pikir, itu akan berbeban. Sekarang diredam semua itu supaya kita banyak zikir, doa sekarang ini dalam rangka persiapan untuk bisa ketenangan dalam perjalanan kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga menyangkut masalah-masalah perjalanan. Ini juga perlu kita sampaikan. Karena manfaat untuk gabung dengan KBIU itu adalah sebenarnya bukan mengajari, tapi memberi informasi sesuatu yang memang harus diberitahu. Nah, seperti Jasrama nanti. Ya. Jasrama itu nanti kita akan mendapatkan pada saat berada di ruangan itu mendapatkan paspor, mendapatkan gelang, mendapatkan living cost 750 real satu orang. Nah, kemudian juga pemeriksaan kesehatan yang terakhir di asrama juga. Kemudian diberikan kupon akomodasi dan konsumsi. Ya. Nanti kalau udah sampai di sana itu nanti diberikan kupon konsumsi dan akomodasi, berarti Bapak Ibu mungkin bisa terpisah sementara sesuai dengan umur. Kalau mungkin yang umurnya ya uzur, ya mungkin di bagian bawah, yang agak mudahan di bagian atas, kita diberi makan di sana. Ya. Nah, kemudian yang menyangkut dengan ibadah haji, kita setiap tahun mengajukan permohonan kepada pihak Kemenhaj sekarang, dulu Kemenhaj, untuk bisa berangkat di gelombang kedua. Tapi kita jangan juga mengatakan, saya mau gelombang kedua, maunya begitu. Tapi ini adalah ranah pemerintah. Nah, kita kalau memang penuhi permohonan kita berangkat gelombang kedua itu, ya, itu seperti saya katakan tadi, seperti ihram bapak-bapak itu ada satu set di dalam koper kecil. Kemudian satu set lagi ada di koper besar. Yang koper besar ini sudah diserahkan sebelum kita berangkat, belum kita masuk asrama. Kita nggak ketemu dengan koper gede. Ya, maka nanti di koper kecil inilah dua set ihram masuk. Kenapa? Ada kaitannya dengan ibadah. Nah, kalau kita berangkat gelombang kedua, insya Allah itu pakai ihramnya di asrama.
asrama haji. Bapak-bapak mandi ihram, bagaimana kita sudah jelaskan. Nah, selama di ihram pakai minyak wangi di badan nggak apa-apa. Kemudian pakai ihram bagian bawah, pakai ihram bagian atas. Ini masih di asrama haji. Dan tidak lagi berpakaian dalam, karena repot nanti di pesawat. Tapi kalau peci mah nggak apa-apa. Kalau pada saat mikot dan pada saat kita lafazkan talbiyah, itu baru dicopot topinya. Ibu-ibu juga seperti itu. Ya. Mandi ihram di asrama haji. Kemudian pakai pakaian ihram rapi yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak sebelum sampai di tempat kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, mau nutup kepala juga nggak apa-apa. Di pesawat dingin itu nggak apa-apa, karena kita belum niat, belum masuk dalam masalah larangan ihram. Ya. Jadi biasanya kita nginap di sana untuk 3 kali makan biasanya, kalau siang, malam, pagi, ya tidak sampai 24 jam ya. Kita tidak sampai 24 jam di sana. Nanti segala macam yang berkaitan dengan masalah isi koper kita, apapun kita bawa, itu X-ray-nya sudah di asrama haji. Asrama haji X-ray-nya. Ada apa dalam tas ini? Boleh nggak dibawa? Nah, jadi itu sudah X-ray-nya di asrama haji. Maka ketika kita naik bus, satu bus itu 40 orang. Insya Allah kalau jamaah kita lebih kurang 90 atau 80 lebih sedikit, itu satu bus utuh kita, satu bus lagi utuh, yang 7 mungkin ada di bus yang lain, tapi itu bukan orang lain, orang kita juga. Kemudian juga berangkat, ya berangkat. Ini hal-hal yang memang perlu diberitahu, tapi mungkin banyak yang sudah tahu juga. Kondisi di pesawat. Ya, kita belum bicara masalah tayamum. Tadi ada diskusi bagaimana tayamum segala macam. Itu nanti ada materi tersendiri. Tapi yang terpenting adalah bagi kita, ya, kita ini adalah yang diatur. Siapapun kita diatur. Nah, kemudian kalau kita sudah sampai di bandara, kemudian kita diperiksa paspor, kasih paspor, naik pesawat. Ya. Di dalam pesawat ini juga ada fasilitas-fasilitas. Ya, dan juga ada pelayanan-pelayanan. Nah, seperti fasilitas-fasilitas tempat kita buang air kecil, buang air besar dan lain sebagainya, ada semua. Maka dalam hal ini ya perlu juga diberitahu, karena tidak semua yang tahu. Ya, seperti pemaparan toilet. Ya, ini ada pramugari, kita tempat bertanya sebelum masuk toilet. Bu, ini pintu buka gimana? Masuk gimana? Kalau kita sudah buang air besar dan buang kecil itu bagaimana caranya? Tanya. Karena pernah punya pengalaman begitu, maaf, selesai dari kamar mandi itu, kamar toilet pesawat, dia keluar, dia marah-marah. Pesawat bayar mahal-mahal. Airnya aja kagak ada, habis buang air kecil dan besar. Nah, ini momen-momen semua. Itu karena memang ya mungkin ya manasiknya ya apapun pengetahuan tentang apa yang ada di pesawat juga tidak sampaikan. Ini perlu, kenapa? Karena memang ini hal-hal yang memang krusial, artinya berawal dari hal-hal yang sepele, ya seperti misalnya orang kalau sudah ke toilet, keluar dari toilet nggak istinja, itu gimana jadi? Sedangkan istinja ini adalah mengawali daripada sahnya kita berwudu. Kalau wudu tidak sah, itu sholat itu berapa puluh waktu juga. Kalau kita tayamum juga ada kotoran yang belum dibersihkan, itu juga kan nggak sah. Ini bukan hal sepele, karena memang masalahnya berawal dari hal yang kecil, itu melibatkan fatal. Maka Rasulullah SAW pernah melewati arena pemakaman. Beliau mendengar bahwa ada yang diadab di kubur. Kenapa? Karena istinjanya salah. Yang kedua karena hibah. Nah, Bapak Ibu Allah SWT. Jadi maksud kita menceritakan ini semuanya bermuara kepada ibadah. Ya. Ini sudah pukul 11.
Mungkin kita koma dulu, ya, belum titik, ini semuanya akan dibahas terus dan semua bermuara kepada pelaksanaan ibadah. Nah, mungkin itulah yang perlu kami sampaikan. Semakin hari semakin kita terus menyampaikan hal-hal yang lebih dalam, yang lebih mendetil, supaya kita mendapatkan ilmu, baik itu dari segi hakikat dan syariat semua kita dapatkan, sehingga Bapak Ibu semua insya Allah yaitu pergian ke sana itu mudah-mudahan semua dari langkah ke langkah kita diridhoi oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Dan harapan kami sekali lagi mohon yang mulai dari Ahad ini dan seterusnya sampai kita Ahad kedua di bulan Februari, diupayakan kalau tidak ada hal-hal yang penting, mohon untuk tidak meninggalkan atau semua hadir dalam acara manasik ini untuk kesempurnaan ilmu kita insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon nanti yang mau biometrik ya untuk WA ke kami. Kalau sudah ada paspor, sudah isi toa, belum bayar dulu baru biometrik belakangan. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah dari kita semua. Kami bertugas, kita tutup dengan doa di akhir majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.